Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan. 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Anggaran bansos kita melonjak tajam. Kami itu Pak megang uang besar, itu seperti akuarium, ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. 4 menterinya Pak Jokowi diminta hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Soeharto yang memastikan akan menghadirkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemanggilan Menteri Jokowi ramai disorot kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud atas politik gentong babi. Bombardir bansos yang digelontorkan Presiden Jokowi dituding demi kemenangan Prabowo dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Kubu 02 pun membantah pemanggilan itu mengada-ngada, tak ada kaitannya dengan angka kemenangan pihaknya yang terlampau jauh. Adu saksi para Menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, paling cantik. Teman kita Mbak Titi Anggraeni, pakar hukum pemilu FHUI. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Nana. Ada Bang Roni Talapesi, anggota tim hukum dari Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Nana. Ada Bang Refli Harun langsung dari MK datang ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Tim hukum dari Anies Mohaimin. Selamat malam. Malam. Merdeka. Oke, saya nggak boleh balas nih. Ya, ada Bang Fari Bahmid, tim hukum dari Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Selamat malam Mbak Fari. Selamat malam Mbak. Dan ada Mas Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Umam. Malam Mbak Nana. Dan seperti biasa kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa, teman-teman muda meskipun pemilunya sudah selesai. Tapi kita kan nggak tahu putusan MK-nya nanti akan seperti apa. Apakah ada putusan yang progresif atau justru akan biasa-biasa saja. Tapi para pemilik suara ini, anak-anak muda ini tentunya harus tahu apa yang terjadi terhadap demokrasi kita. Bergabung langsung di studio CNN Indonesia, Himpunan Mahasiswa BINUS atau Bina Nusantara, Alam Sutra. Selamat malam teman-teman dari BINUS. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman dari BINUS bisa mengkritik, bertanya, mengemukakan pendapat ke para narasumber, unek-uneknya silakan saja ya. Nanti kita ada waktunya. Dan sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya akan putarkan dulu, kita flashback sedikit apa yang terjadi di persidangan MK pada hari ini karena cukup keras-keras ya kesaksian dari Timnas Amin. Ini pernyataan dari Bang Faisal Basri dan juga Fit Adrison ya, ekonom UI. Terhadap politik gentong babi dan juga peran dari Presiden Jokowi. Kita dengarkan sama-sama. Kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan misalnya Erlangga Hartarto ya yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Kita juga melihat bahwa ada kunjungan dari Presiden Jokowi sejak 2023 Oktober sampai Februari 2024 ke 30 kabupaten kota yang memberikan 44 bantuan ya
Dan 50% dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah dengan total bantuan sekitar 347 miliar. Nah, yang menariknya jika kita lihat di tabel yang sebelah kanan, justru jumlah kabupaten kota yang dikunjungi oleh paslon 02 itu cuma 9. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ya. Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3, maksimum 66. Next. Ini hasilnya, intinya adalah, kita baca yang sebelah kanan, tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Ya. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu. Oke, itu tadi kesaksian dari 2 saksi ahli ya yang dihadirkan oleh Timnas Amin. Saya mau ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang Refli, dengan menghadirkan Bang Faisal Basri dan juga Fit Adrison, dua-duanya adalah ekonom dari UI. Apa yang ingin dibuktikan? Apakah ingin membuktikan adanya keterkaitan pembagian bansos terhadap pemenangan dari Prabowo Gibran ya? Iya. Jadi kita kan ada 3 dalil besar ya. Ya. Dalil besar pertama itu adalah bahwa pencalonan dan penetapan Gibran itu tidak sah ya, secara hukum dan konstitusi. Yang kedua adalah kita kaitkan dengan cawe-cawe Jokowi dalam proses pemenangan paslon 02. Nah, yang paling kita lihat adalah soal bansos, pembagian bansos atau bagian dari komitmen dari dana yang dinamakan dana perlindungan sosial, Perlinsos, yang jumlahnya luar biasa dahsyat, 497 triliun. 8, tepatnya 496,8, dan diantaranya itu ada yang ad hoc yang diduga melanggar prosedur penetapan penggunaan dana di APBN. Nah, yang ketiga yang kita bahas adalah soal IT, terutama Sirekap, yang kita anggap sebagai, kita dalilkan bukan anggap ya, sebagai alat pandu kecurangan. Salah satu hal yang sangat aneh itu adalah Sirekap ini diubah berkali-kali, bahkan ratusan ribu kali, tetapi angkanya terus sama. Angkanya tetap normal 58, kemudian 24, 17. Nah, sementara kita tahu bahwa di sini yang di manualnya sama. Makanya sangat aneh, ini nggak karu-karuan, ini kata-kata nggak karu-karuan apa-apa ini kan dari ahli IT ya. Tapi kok hasilnya bisa confirm, bisa connect dengan manualnya. Makanya kita mengatakan kalau ini kacau, ya harusnya ini kacau juga. Tapi kalau ini kacau, ini benar, maka nggak mungkin sama harusnya. Nah, itu 3 besaran pokok. Dan 3 ekonom itu kita hadirkan khusus untuk bansos ya. Tadi ada Fit Adrison PhD, kemudian ada Faisal Basri, dan terakhir Antoni Budiawan. Jadi mereka itulah yang kemudian menjelaskan bahwa bansos itu memang besar pengaruhnya terhadap kemenangan paslon 02. Bahkan dengan menggunakan ekonometri ya, jadi ekonomi yang diukur, itu Fit Adrison membuktikan bahwa seandainya tidak ada bansos dan cawe-cawe Jokowi itu, jadi cawe-cawe Jokowi plus bansos itu satu paket ya. Itu dia secara ekonometri dia mengatakan kemenangan Prabowo itu tidak sampai 50% plus 1. Dia menyebut kalau tidak salah angka 48 atau yang jelas 40 sekian. Dan dia juga sulit menjelaskan apa yang menyebabkan lonjakan persentase yang begitu luar biasa hanya dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan. Karena sebelum pencalonan Gibran pada awal Oktober itu elektabilitas Prabowo itu kira-kira 30-an saja. Ada yang bilang 34, ada yang bilang 38. Tetapi pada saat pemilihan itu jadi 58. Jadi kurang naik dari 4 bulan naik 20%. Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan yang ilmiah, scientific approach, ya kita tentu bertanya, input apa yang dibutuhkan
ya untuk output yang naik sampai 20%. Berarti inputnya itu bansos maksudnya, yang menggenjot kenaikan 20% menurut Timnas Amin. Salah satu dan satu-satunya ya kayaknya itu. Tapi kan dikatakan oleh salah satu Karena kuasa gini hukum. faktanya adalah Prabowo Gibran kan jarang sekali berkampanye turun. Oke. Kita Dibandingkan bingung, dengan paslon Anda dan Oh paslon iya, 3. iya. Kalau seandainya misalnya misalnya peran media, iklan ya kan. Tapi kan punya Saya kira alat infrastrukturnya di bawah, Ya, itulah yang relawan, partai. Relawannya nggak Kan itu ada apa-apanya dibandingkan relawan 01. Relawan 01 itu ada di mana-mana, sangat Oke. militan kan. Jadi ya kita menduga ya itulah orangnya nggak nyampe, tapi bansosnya nyampe. Makanya kita bilang politik gentong babinya luar biasa. Pokoknya ini segentong-gentongnya dan sebabi-babinya. Oke, tapi kan pembagian bansos itu nggak melanggar hukum ya. Apa salahnya kemudian ketika pemerintah membagikan bansos begitu? Nggak ada aturan yang dilanggar, Bang Refli. Itu yang tadi ditanyakan juga di persidangan oleh tim kuasa hukum dari paslon 2. Jadi ini saya dipaksa untuk menjawab pertanyaan orang yang ngeyel. Kan, jadi kalau dibilang tidak melanggar itu, justru Antoni Budiawan mengatakan bahwa yang namanya automatic adjustment itu melanggar Undang-Undang APBN. Dan itu ngambil istilahnya ngambil dari kementerian dan lembaga 5% sampai terkumpul 50%. Bahkan dia mengatakan itu potensi merugikan keuangan negara dan kemudian ada tindak pidana nepotismenya dan KKN-nya di situ ya. Jadi ada bagian dari bansos itu yang dianggap melanggar hukum, melanggar undang-undang. Oke. Yang kedua adalah apa salahnya bagi bansos begini. Ada teori yang menarik dari Fit Adrison tadi adalah dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak ada bukti bahwa itu berkorelasi dengan elektabilitas, dengan orang memilih. Tapi dia firm mengatakan yang berhubungan langsung adalah kemiskinan. Jadi dia mengatakan begini, dalam 5 tahun saya berbuat jelek 4 tahun kepada seseorang. Tapi 1 tahun terakhir saya baik, maka yang diingat 1 tahun terakhirnya. Nah, itulah yang namanya realitas bansos. Jadi kemiskinan itu seperti dipelihara, ini kan kayak neolib kan, kemiskinan dipelihara sampai kemudian nanti mereka menjelang pemilu dikasih bansos dan kemudian mereka lebih loyal untuk memilih. Karena nilai uang misalnya 200.000 yang dirapel jadi 600.000 misalnya itu yang dikeluarkan menjelang pemilu, itu bagi orang-orang miskin ya itu sangat berharga sekali dan akan lebih membuat mereka loyal untuk memilih orang yang memberikannya. Tapi sekali lagi pesan moralnya, kita tidak anti bantuan sosial bagi orang miskin, tetapi negara tidak boleh menggunakan orang miskin, mempolitisasi orang miskin untuk kepentingan elektoralnya. Itu pesan moralnya. Oke, saya mau ke Bang Roni, TPN 03 ya, Ganjar Mahfud. Tadi dari data di persidangan yang disampaikan oleh Timnas Amin, Bang Fit Adrison, ekonom UI menyampaikan bahwa ada 30 kali kunjungan kerja Pak Jokowi ke beberapa daerah dan 50%-nya itu di Jawa Tengah. Sebelumnya lebih banyak dari Prabowo Gibran. Ya, sebelumnya jadi lebih banyak Pak Jokowi yang turun dibanding Prabowo Gibran. Oke. Sebelumnya dalam gugatan kan disampaikan bahwa 29 kali pembagian bansos ya dari gugatan Anda. Jadi dari TPN 03 juga melihat bahwa ada keterkaitan itu ya. Betul. Kalau kita melihat bahwa menjadi pertanyaan kan presiden dalam hal ini menggunakan fasilitas negara, tetapi seolah-olah berlindung di balik undang-undang bahwa seolah-olah tidak seperti kampanye, tetapi secara kasat mata jelas beliau itu keliling Indonesia. Yang kami mencatat di mana titik-titik 02 masih lemah. Dan ada juga yang terakhir kita lihat bahwa presiden itu 10 hari ada di Jawa Tengah. Jadi sempat jadi pertanyaan buat kita, ini presiden milik Indonesia atau presiden hanya untuk di Jawa Tengah? Iya kan? Kalau kami kan sangat jelas PDI Perjuangan kantongnya adalah di Jawa Tengah. Tadi yang tadi Bang Fahri menyampaikan bahwa memang kebutuhan dari masyarakat ini terkait dengan Ini Refli, ini Fahri. Bang Refli. Jadi ya masyarakat ini kita memang melihat bahwa kita perlu memberikan edukasi juga. Bahwa demokrasi ini harus tumbuh dengan baik, tetapi hal-hal yang memang menghambat atau hal-hal yang dibiarkan soal kemiskinan ini kemudian dibiarkan, kemudian di dalam musim pemilu kemudian dengan penggelontoran bansos akhirnya mempengaruhi. Dan
Dari kami sih sudah sangat jelas ya bahwa peran dari Pak Jokowi di sini dalam membantu 02 ini sudah terlihat. Oke, jadi itu yang membuat paslon 3 atau Ganjar Mahfud berpikir bahwa dengan Pak Jokowi berkantor 10 hari di Jawa Tengah, 50% kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, itu menggerus suara paslon Anda. Betul. Berkampanye untuk mendongkrak suaranya Pak Prabowo Gibran di Jawa Tengah, begitu? Betul. Betul, itu sangat berpengaruh buat kita. Karena kan survei-survei sebelumnya kan kelihatan bahwa kami, kantong-kantong kami itu benar-benar stabil ya. Bahwa kami masih unggul di daerah-daerah basis kami seperti Jawa Tengah, di Bali, di Sulawesi, Sulawesi Utara. Tetapi kan tidak hanya Pak Jokowi, tapi pengerahan terhadap aparat dan juga pun bicara soal netralitas. Kemarin juga Mendagri sudah, Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan banyak pelanggaran soal netralitas. Dan ini memang sudah nyata gitu. Dan inilah yang kita bawa ke MK, Mbak Nana, supaya hakim dalam hal ini bisa menggali lebih luas. Dan bagaimana. Ada paradoks yang ingin saya sampaikan sedikit dalam perolehan suara ya. Itu 01 itu minus 3 juta lebih dibandingkan suara paslon partai pendukungnya. 03 minus 7 juta lebih dibandingkan partai pendukungnya. Tapi 02 plus 24 juta. Jadi sebenarnya kita pengen juga itu ahli statistik melihat fenomena ini. Ini normal nggak? Anomali atau normal? Tapi sayangnya ahli statistiknya nolak. Kenapa? Oke, mundur ya. Banyak yang mundur tuh banyak. Oke, nanti saya akan bahas soal mundurnya beberapa saksi. Saya mau ke Bang Fahri dulu. Bang Fahri dari TKN Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian membantah argumentasi yang disampaikan oleh dua kubu ini ya, bahwa bansos dan juga kunjungan kerjanya Pak Jokowi ini menjadi alat pendongkrak elektoral pemenangan paslon 2 Prabowo Gibran. Iya. Tadi kan persidangan yang tadi itu kan sudah menjadi sebuah cerminan ya, penggambaran kita tentang bagaimana memotret fenomena ini secara utuh itu sudah terang. Kita lakukan persidangan dari pagi jam 8 pagi sampai hampir jam 5 sore tadi, itu sudah banyak mengurai tabir itu yang saat ini kita perdebatkan malam ini. Yang pertama begini, kami menilai sampai detik ini bahwa tim 01 sesungguhnya itu gagal dalam membuktikan fenomena yang dikonstruksikan dalam posita permohonan itu. Ada politik gentong babi dan seterusnya, sehingga dengan demikian mencoba untuk berkreativitas katakanlah seperti itu dengan memperbaharui atau meremodeling model pembuktian dengan pendekatan yang saintifik gitu ya. Ini model pendekatan ini ada khas ya. Untuk Pilpres kali ini khasnya seperti itu. Karena memang lemah dari aspek pembuktian secara material ya, dengan fakta-fakta, saksi-saksi fakta yang diungkapkan, lalu mencoba untuk menerabas dari aspek ilmuwan, katakanlah mendatangkan berbagai ahli yang memang secara saintifik. Ahli juga pun sebenarnya agak khas juga, karena ini misalnya kayak tadi econometric ya, econometric itu kan yang tadi disampaikan sama Bang Refli itu, bagaimana melihat dari potret ekonomi dengan presisi yang tinggi dan seterusnya, ada efek-efek berpengaruh dan seterusnya, kenapa sampai harus misalnya ada suara yang terfluktuasi demikian itu, awalnya flat tapi setelah itu naik dan seterusnya, itu mencoba untuk mereka memaksakan atau mencoba untuk secara optimal untuk memotret dari aspek ilmuwan itu. Gak ada masalah bagi kita, sebenarnya bagi kita 02 itu kan kita menghadapi persidangan tadi dengan cara yang santai-santai, kita juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk bagaimana menguji metodologi yang dipakai oleh apa namanya ahli atau expert yang mereka hadirkan hari tadi. Yang satu santai Fahri, Horman nggak? Satu hal yang saya mau katakan begini Mbak, misalnya kan tidak bisa ya karena ada ciri khas dalam kita pembuktian, prinsip pembuktian untuk kasus konkret yang berkaitan dengan sengketa atau dispute terkait dengan Pilpres, dengan kita itu bersengketa dalam konteks mengadili norma abstrak atau abstrak norm. Kalau abstrak norm itu misalnya mau mengimport ahli sebanyak mungkin, itu sangat membantu karena memang yang dibutuhkan itu adalah atmosfer akademiknya, pembobotan akademik yang kita butuh. Tetapi bagaimana mengurai persoalan case yang seperti ini bisa sebenarnya sangat terbantu, tapi jangan terlalu mendominasi misalnya kasus saksi fakta itu lebih minim daripada saksi ahli. Itu tidak cukup menjelaskan apa-apa karena kenapa? Akhirnya mau gentong babi, mau apalah segala macam itu harus di breakdown dalam bentuk yang konkret. Seperti apa misalnya? Saya ambil contoh. Tadi penjelasan untuk saksi fakta di beberapa tempat. Itu tidak presisi. Pada akhirnya rontok semua. Suara yang sekian ada sampai 227, 28 segala macam, setelah di cross check segala macam perbedaannya cuma 2 dan akhirnya terkoreksi, selesai. Begitupun juga dengan misalnya di beberapa tempat-tempat yang lain, saksinya itu saksi di auditu. Apa itu saksi di auditu? Cuma hanya mendengar orang lain.
Kami kejar dengan pertanyaan-pertanyaan, gimana cara menindaklanjuti adanya potensi election fraud seperti itu? Dilaporkan nggak pernah dilaporkan. Itu masalahnya, malahan yang dilakukan adalah demonstrasi dan seterusnya. Tapi nggak ada masalah, itu adalah fenomena yang terjadi untuk Pilpres kali ini. Tapi kita juga setidak-tidaknya mengapresiasi dari teman-teman 01 untuk bagaimana secara optimal mendayagunakan seluruh alat bukti yang tersedia untuk kira-kira bisa memotret persoalan ini secara lebih holistik. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Refli, jadi lebih sulit untuk bisa membuktikan karena saksi faktanya lebih minim dibandingkan saksi ahlinya. Begini, kita bicara tentang sebuah strategi ya. Strategi dalam sebuah sidang yang terbatas. Bayangkanlah kalau sidang misalnya pembunuhan siapa yang diracun itu? Jessica. Itu berhari-hari, berbulan-bulan sampai tingkat banding dan kasasi. Hanya untuk membuktikan satu fenomena. Ini diracun atau enggak. Locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas. Itu pun debatnya minta ampun. Nah, ini kita bicara mengenai sebuah fenomena dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa. Mulai dari soal Gibran, soal Bansos, soal IT, soal pengerahan aparat, soal mobilisasi, soal intimidasi, aparat desa dan lain sebagainya. And then kita hanya punya waktu 1 hari untuk membuktikannya. Maka kemudian yang kita cari adalah bagaimana kita dekati dengan apa. Maka pilihan yang paling masuk akal adalah scientific approach. Kalau kita dekati dengan faktual, berapa banyak saksi yang harus kita hadirkan, misalnya untuk membuktikan. Tapi tadi saksi faktanya nggak presisi kalau menurut Bang Fahri. Iya, itu kan penilaian dia. Kalau penilaian kita presisi saja. Jadi kan masing-masing kan boleh punya standing kan. Nah, karena itu kita tonjolkan ahlinya, bukan saksinya. Kenapa? Karena dalam permohonan kita mengatakan apa-apa yang dikemukakan itu adalah sesuatu yang sudah diterima sesungguhnya sebagai sebuah kebenaran, keyakinan. Apakah Anda perlu ngomong lagi bahwa Jokowi terlibat atau tidak dalam Pilpres? Semua orang paham kalau Jokowi terlibat. Apakah bansos itu tidak dimaksudkan untuk memenangkan? Semua orang paham. Tapi pengadilan tetap membutuhkan sebuah penalaran yang wajar, yang objektif, yang kritis dan bisa dipertanggungjawabkan untuk sampai memutuskan bahwa itu berpengaruh dan karena itu Pilpres perlu diulang pemungutan suaranya. Itu soalnya. Oke, saya mau ke Mas Umam dulu ya. Mas Umam, Anda melihat apakah kemudian memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Refli, ya politik gentong babi ini nyata-nyata tapi sulit pembuktiannya untuk bisa mengkaitkan soal pembagian bansos. Sebenarnya perlu tetap dibuktikan, nggak bisa kita bilang ini gentong babi, silakan putuskan, kan tetap harus di ini kan. Secara politiknya, dengan secara scientific approach tadi saya bilang. Iya, memang kalau misal kita cermati sejak awal ya konteks kekhawatiran publik tentang fenomena cawe-cawe, kemudian tentang kekhawatiran terkait dengan netralitas kekuasaan itu sudah menjadi hal yang cukup lama kita perbincangkan. Tetapi juga di saat yang sama juga kritikan terhadap sentrum kekuasaan rasa-rasanya tidak begitu berdampak signifikan. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati terkait dengan pork barrel politics, memang ini sesuatu yang tampaknya memang sudah dijalankan secara cukup rapi dengan basis argumen dan juga legitimasi yang cukup kuat. Misalnya fenomena El Nino dan sebagainya yang kemudian juga berbarengan dengan fenomena politik. Lalu dari segi angka ya, angkanya kalau misal tadi disampaikan Bu Sri Mulyani pada angka 496, memang kalau misal kita cermati angka itu memang tidak mengalami kenaikan signifikan pada level kementerian dan lembaga. Itu praktis kalau misal di 2023 sampai 2024 itu ada di 159 triliun, kemudian 2024 di 156 triliun. Tetapi memang kenaikan signifikan itu ada di alokasi bansos pada level non kementerian atau lembaga. Memang di angka yang paling besar yaitu di subsidi energi, tetapi lompatan yang cukup signifikan itu di subsidi non energi. Nah, pembuktian itu yang tampaknya sebenarnya perlu diklarifikasi lebih detail. Makanya kalau misal tadi keputusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi betul-betul akan menghadirkan misalnya Bu Menkyu, saya pikir ini akan menjadi sebuah fenomena yang sangat spektakuler. Dan bisa jadi ini berpotensi kemudian menciptakan faksionalisme atau fragmentasi di dalam kubu atau tubuh pemerintahan itu sendiri. Oke. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana tadi kalau dari kubu 02 kan menilai bahwa ya saksi faktanya lebih minim dibandingin saksi ahlinya.
sulit untuk bisa membuktikan. Makanya menggunakan scientific tadi yang disampaikan oleh Bang Refli. Ini gimana? Ya, kalau di Pilpres ya, apalagi ini kan menyangkut sebuah daerah pemilihan yang sangat besar dalam dan luar negeri, 823.236 TPS, maka memang kalau bicara soal angka ansih bahwa ada problem di dalam angka yang ditetapkan oleh KPU, itu tidak mudah. Karena kita bicara soal hasil ya, makanya kemudian kan yang menjadi fokus itu hasil itu produk dari sebuah proses yang bagaimana. Nah, proses yang bagaimana itu yang memang lebih mudah dijelaskan, dan dalam konteks ini ya karena memang mengharapkan 15 sampai 20 menit itu apa sih yang bisa didalami secara optimal, tentu saja ada prioritas yang harus dipilih. Dan kalau kita lihat keterangan saksi itu kan satu saja dari alat bukti. Ada surat, ada tertulis, keterangan ahli, keterangan para pihak, termasuk juga pihak lain yang bisa dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dalil proses yang bermasalah atau dalil proses yang mencederai asas pemilu, itu kan yang sebenarnya didalilkan utama oleh pemohon nomor 1. Maka yang paling otoritatif untuk menjelaskan permasalahan tersebut itu adalah 4 kementerian yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tadi analisis misalnya dari ekonom, itu kan bicara soal data publik. Tetapi untuk mengukur dari sisi perencanaan, lalu peruntukan, penggunaan, pengawasan, dan penegakan hukum, atau apakah di tengah prosesnya ada tindakan afirmatif karena kondisi khusus, yang bisa menjelaskan itu adalah otoritas. Nah, dari konteks otoritas yang menjelaskan itu baru kemudian bisa lebih terang benderang. Apalagi ini bukan pengalaman pertama Mahkamah memanggil keterangan pihak lain yang relevan. Contoh di perselisihan hasil Pilkada Saburai Jua 2021, Mahkamah menghadirkan 3 pihak. Kementerian Dalam Negeri untuk melihat bagaimana soal pencatatan kependudukan, Dirjen Dukcapil pada waktu itu, yang kedua Kemenkumham, Dirjen AHU soal kewarganegaraan, dan terakhir Dubes kita di Amerika Serikat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kepentingan Mahkamah untuk mendapatkan keterangan yang satu lebih otoritatif, yang kedua lebih melihat ini secara terang benderang, dan yang ketiga bagi saya pemerintah juga berkepentingan karena ini soal kredibilitas. Jadi ini ruang yang sebenarnya memang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi juga berkepentingan, tapi seluruh pihak yang bersengketa di MK juga punya kepentingan. Karena kalau terhadap misalnya 4 nggak menteri ini. dikabulkan, kalau misalnya mereka nggak hadir, itu berarti dalil pemohon dianggap benar ya? Iya, bisa oleh jadi begitu. Mahkamah- Sederhananya oleh opini akan begitu. Walaupun kalau menurut saya sebenarnya dari 4 ini ada yang kurangnya. Kalau kita baca permohonan 1 dan 3 itu kan ada dalil juga soal politisasi perangkat desa yang cukup besar. Saya akan bahas soal itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Joharmansyah Johan ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.